Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmainita. Saya jurusan Farmasi semester 3 di Stikes Madani, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan salah satu uji fitokimia, yaitu yang saya pilih minyak atsiri. Sebelum saya menjelaskan apa itu minyak atsiri, saya ingin menjelaskan dahulu apa itu uji fitokimia. Jadi, uji fitokimia adalah metode pengujian awal untuk menentukan kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman, sehingga dapat digunakan untuk obat dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Oke, kita beralih ke intinya. Di pendahuluan, saya perbesar agar lebih jelas. Jadi, minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap, minyak eteris, minyak esensial, atau volatil. Nah, minyak jenis ini berasal dari bahan nabati, bersifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami peruraian, dan apabila dibiarkan terbuka dan memiliki bau seperti tanaman asalnya atau khasnya. Minyak atsiri biasanya tidak berwarna, terutama bila masih segar atau baru saja diperoleh. Tetapi makin lama akan berubah menjadi gelap karena terjadi proses oksidasi. Jadi proses oksidasi itu dia hilangnya satu atau lebih elektron dalam zat tersebut dan mengalami pendamaran. Upaya untuk mencegah proses tersebut antara lain simpan dalam keadaan penuh dan tertutup rapat. Oke, next. Sifat minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu juga memiliki sifat ya. Dia itu memiliki titik uap yang rendah sehingga mudah menguap, mengandung komponen yang kuat sehingga berpengaruh terhadap indera penciuman, sulit larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dia juga memiliki sifat kimiawi ya. Sifat kimiawinya itu tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa, namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik, terpena dan terpenoid yang bersifat larut atau yang bersifat dalam minyak atau lipofil. Oke, yang ketiga, dia memiliki juga sifat fisika. Sifat fisika minyak atsiri, dia tidak larut dalam air, namun larut dalam eter, alkohol, dan pelarut organik lain. Baunya itu karakteristik, bersifat optis, aktif, indeks refraksi. Dalam tumbuhan, minyak atsiri terdistribusi terutama dalam bunga dan daun. Untuk penyimpanan minyak atsiri, waktu penyimpanan adalah waktu terlama minyak atsiri berada dalam tahap idle atau tidak digunakan. Penyimpanan yang baik akan membuat umur minyak atsiri lebih lama, sedangkan penyimpanan yang buruk akan membuat minyak atsiri rusak lebih cepat. Jadi, penyimpanannya sebagai berikut. Pertama, dibersihkan sebelum disimpan. Simpan dalam wadah gelap, simpan pada suhu rendah. Ya, benar banget, harus dibersihkan dahulu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Yang kedua, penyimpanan pada wadah plastik dan penyimpanan pada wadah logam dan lain-lain. Jadi tujuannya itu biar tidak terkena sinar matahari ya dalam wadah plastik atau logam. Kalau kaca kan bisa tembus gitu kalau kena sinar matahari. Next. Keberadaan minyak atsiri pada tumbuhan. Jadi, dalam proses penguapan pembuatan minyak atsiri yang satu ini mengharuskan berbagai macam tumbuhan termasuk ke dalam ruang penguapan. Hal ini bertujuan untuk membuat tumbuhan itu mengeluarkan komponen esensialnya sehingga dapat dijadikan minyak atsiri. Oke, ada cold pressing. Cold pressing ini metode pembuatan minyak atsiri dengan mesin.
tumbuhan yang diambil ekstraknya akan diperas sampai mengeluarkan minyak. Berbagai produsen minyak atsiri biasanya akan mencampurkan ekstrak tumbuhan yang sudah melewati berbagai proses dengan lainnya, agar dapat digunakan dengan mudah oleh konsumen. Memahami metode pembuatan minyak atsiri sangatlah penting. Dengan begitu, kita jadi bisa membedakan minyak atsiri murni dan mana yang sudah dicampur dengan bahan kimia lainnya. Oke, next. Jadi minyak atsiri memiliki manfaat. Pertama, berbagai macam produk karet sintesis dan sejenisnya, mainan, senyawa tahan air, baby plies, gloves, dan sebagainya. Kedua, dimanfaatkan dalam pembuatan carbonated beverage, cola drink, fountain supplies, soft drinks, powder, dan sebagainya. Ketiga, sebagai kulit dan benang tiruan zat warna. Juga ada lindeum, oilcloth, dan lain-lain. Pada perlengkapan ternak digunakan sebagai cattle sprays, deodoran, sabun anjing dan kucing, bubuk serangga, obat kudis, dan obat gosok. Yang keempat, dimanfaatkan sebagai chewing tobacco, cigarettes, dan kretek. Kelima, dimanfaatkan sebagai alkohol denaturasi, lilin, keramik, cleaners produk, bahan pengawet mayat, lensa optis, dan gas air mata. Adapun metode isolasi minyak atsiri. Ada metode penyulingan. Dalam penyulingan ini, pembuatan minyak atsiri dengan penyulingan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan, bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak, dan kecepatan keluarnya minyak atsiri dari Simplicia. Namun demikian, pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kelemahannya tidak baik terhadap beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Kedua, minyak atsiri yang mengandung fraksi ester akan terhidrolisis karena adanya air dan panas. Ketiga, komponen minyak yang larut dalam air tidak dapat tersuling. Dan yang terakhir, komponen minyak yang bertitik didih tinggi yang menentukan bau wangi dan mempunyai daya ikat terhadap bau. Sebagian tidak ikut tersuling dan tetap tertinggal dalam bahan. Ada destilasi air. Nah, destilasi air ini terjadi kontak langsung antara Simplicia dengan air mendidih. Kedua, destilasi uap dan air. Destilasi ini caranya memakai alat semacam dandang. Yang ketiga, destilasi uap. Ini didapatkan dengan pada bagian tanaman yang mengandung minyak. Adapun ekstraksi dengan pelarut minyak atsiri. Nah, ini dilarutkan minyak atsiri yang terdapat dalam Simplicia dengan pelarut organik yang mudah menguap. Simplicia diekstraksi dengan pelarut yang cocok dalam suatu ekstraktor pada suhu kamar. Kemudian pelarut diuapkan dengan tekanan yang dikurangi. Dengan cara ini pelarut banyak sehingga biaya cukup mahal dan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Sebagai pelarut biasanya dipakai ether minyak tanah. Ya, ini kelemahannya ya. Jadi harus dikerjakan oleh yang ahli karena ini cukup mahal. Next, ada pengepresan. Pembuatan minyak atsiri dengan cara pengepresan dilakukan berupa bahan biji, buah atau kulit buah yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk jenis sitrus.
karena minyak atsiri dari jenis tanaman tersebut akan mengalami kerusakan bila dibuat dengan cara penyulingan. Adapun hidrolisis glikosida. Nah, ini dilakukan untuk memecah menjadi aglikonnya atau minyak atsirinya. Contoh minyak atsiri yang diperoleh dengan cara ini itu ada handala minyak mustar, diperoleh dengan hidrolisis enzimatis dari glikosida. Dalam mustar hitam, glikosida sinigrin hidrolisis oleh mirosin dengan menghasilkan minyak mustar. Adapun pemurnian minyak atsiri, proses pemurniannya ada 5, yaitu penyulingan kembali, penyulingan bertingkat, penurunan suhu, penghabluran bertingkat, dan terakhir menghilangkan komponen dengan reaksi kimia. Adapun pengujian mutu, yaitu persyaratannya ada warna, bau khas kayu, bobot jenis, kelarutan, persyaratan khusus, dan yang terakhir kelas mutu. Kandungan kimia pada minyak atsiri. Kimia terpen minyak atsiri dapat dipilah menjadi 2 golongan, yaitu monoterpen dan sesquiterpen, berupa isopren C10 dan C15 yang jangka titik didihnya berbeda, yaitu titik didih 140 derajat sampai 148 derajat Celcius. Titik didih sesquiterpen 200 derajat. Pertama, monoterpen dapat dipilah menjadi lebih lanjut menjadi 3 golongan, bergantung pada apakah struktur kimia asiklik, misalnya geraniol, monosiklik, atau misal limonen, dan lain-lain. Penggolongan minyak atsiri ada 6. Ada hidrokarbon, alkohol, fenol, eterfenol, oksida, dan yang terakhir ester. Kromatografi minyak atsiri. Jadi, kromatografi minyak atsiri mempunyai metode, yaitu ada 3 metode: destilasi air, uap air, dan destilasi uap. Tadi sudah dijelaskan di bagian atas, tapi akan saya jelaskan lagi. Jadi, destilasi air itu metode perebusan. Dalam proses ini minyak atsiri akan menguap bersama uap air. Kalau yang destilasi uap air, pengukusan atau dia itu didandang gitu. Terus yang terakhir, destilasi uap itu dia dengan mengalirkan uap ke dalam campuran bahan yang terdapat komponen yang akan dipisahkan. Jadi segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.